Udah, Halo. alhamdulillah. Oke, siap ya. Oke, selamat malam Ibu Tri, selamat malam teman-teman sekalian. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan sebuah isu yang sedang ramai di media sosial dengan judul menolak hate speech dan cyberbullying di media sosial. Kami dari kelompok satu, berikut kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Ibu Herani dan juga ada Saudari Winda, ada yang sebagai saya sendiri, ada Dwi Suryani, ada Andini, dan juga ada Karirin. Sebelum kami akan mempresentasikan pembahasan kali ini, kami akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk menonton video singkat berikut. Baik, berikut tadi adalah video singkat tentang ajakan atau juga apa yang terjadi di ruang digital kita saat ini. Kemudian di video tadi juga menunjukkan betapa bisa dikatakan seriusnya dampak dari hate speech dan juga bisa mengakibatkan merusak mental seseorang. Dan inilah yang menjadi salah satu melatar belakangi presentasi dari kelompok satu. Sebelum kita memulainya juga, kita harus tahu mengapa ini penting karena pengguna media sosial di Indonesia itu mencapai 181 juta orang menurut data Reporter di tahun 2024. Dan kemudian karena tingginya aktivitas online, meningkatnya kasus hate speech dan cyberbullying. Dia juga akan memberikan dampak emosional dan juga dampak sosial yang akan terjadi di jangka panjang. Kemudian dari presentasi kami kali ini, target audiensnya adalah remaja, mahasiswa, dan juga pengguna aktif di media sosial. Dan isu ini sudah menjadi krisis di kalangan remaja saat ini, karena media sosial itu seharusnya menjadi tempat berbagi dan berkomunikasi dan juga membangun relasi. Namun dengan meningkatnya hate speech dan cyberbullying menjadikan ruang digital semakin berbahaya, terutama pada generasi muda, mahasiswa, dan juga konten creator dan penonton-penonton atau yang bisa kita katakan. Dan isu ini juga perlu diselesaikan bersama agar interaksi digital lebih sehat. Kami akan mengajak rekan-rekan semua untuk mengambil langkah aktif dan juga menolak serta menghentikan permasalahan ini. Masalah ini juga akan terus terjadi karena minimnya etika digital dan juga mempercepatnya penyebaran konten negatif. Banyak yang tidak sadar hanya karena like dan juga karena repost. Berikut adalah cara untuk memperkuat dari hate speech itu tersendiri. Kemudian ada identifikasi masalah dari materi materi presentasi kita kali ini. Yang pertama itu adalah komentar negatif dan hinaan tersebut akan cepat tersebar melalui platform-platform media sosial. Dan juga yang kedua, ada banyaknya pengguna tidak sadar bahwa repost dan like juga memperkuat hate speech yang seperti saya katakan tadi. Yang ketiga, ada minimnya kesadaran tentang etika digital karena banyak sekali generasi muda zaman sekarang itu di kolom komentar maupun di TikTok, Instagram, atau platform lainnya tidak memiliki pentingnya atau sadarnya etika digital. Kemudian yang keempat adanya korban sering tidak melapor karena takut atau malu akan dikatakan atau disalahkan. Kemudian yang kelima, cyberbullying juga kini sering terjadi di grup sekolah atau di grup universitas, di kampus-kampus, di game online, ataupun di DM-DM sosial media. Untuk meyakinkan seberapa penting kita harus bertindak, maka kita akan mempresentasikan selanjutnya melalui data dan fakta yang akan disampaikan oleh Karirin. Oke, di saat ini ada beberapa data tentang hate speech di Indonesia. Yang pertama itu menurut data Set in the Toxic,
pada tahun 2024 ada lebih dari 43.000 ujaran kebencian yang tercatat dalam bahasa Indonesia, dan sebagian besar menyerang kelompok rentan seperti minoritas, gender, dan juga agama. Lalu penelitian UPI di media sosial TikTok juga menunjukkan kalau 70% hate speech itu sebenarnya terjadi karena hal-hal yang dianggap sepele seperti identitas seseorang atau gaya hidupnya. Dan selama masa kampanye pada tahun 2023 hingga 2024, penelitian Monash University dan Alliance of Independent Journalists Indonesia menemukan bahwa hate speech di media sosial meningkat tajam terutama di komentar publik. Jadi dari data ini kita bisa lihat kalau hate speech itu sebenarnya bukan hal kecil dan jumlahnya terus-menerus naik di setiap tahunnya. Selanjutnya ini ada kasus yang terjadi, yaitu kasus hate speech pada chat WhatsApp group, yaitu setelah kematian Timothy, mahasiswa Universitas Udayana. Di chat yang tersebar di media sosial, beberapa orang justru mengejek, menertawakan, bahkan merendahkan kondisi Timothy yang dimana beliau ini baru meninggal dunia karena dugaan bunuh diri. Kenapa sih hal ini tuh termasuk hate? Si chat di tangkapan layar yang sudah terlampir di PPT itu berisi penghinaan, perendahan martabat, ucapan yang meremehkan kematian seseorang, bahkan sampai ke pelecehan verbal yang menyakiti korban, bunuh diri, dan keluarganya. Nah, yang di tangkapan layar itu ada seperti kalimat nanggung banget, bunuh diri kok dari lantai 2 gitu. Terus juga ada badan gordon gitu mau diangkat mandiri dikit. Dan ada juga mentalnya nggak kuat kalau dari lantai 4. Nah, ini menunjukkan betapa bahayanya media sosial ketika orang merasa bebas mengucapkan apapun tanpa empati. Dan menurut UU ITE dalam pasal 27, ini bisa masuk ke kategori penghinaan dan perundungan digital. Untuk dampaknya akan dilanjutkan oleh Ibu Herani. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak dari cyberbullying yang terjadi ya, yaitu ada psikologis dan sosial. Salah satunya adalah depresi. Korban sering mengalami perasaan sedih dan tidak berdaya, yang mengarah kepada depresi. Lalu kedua bisa dengan kecemasan. Rasa takut dan cemas dapat meningkat terutama saat menggunakan media sosial atau berinteraksi secara online. Lalu ketiga adalah rendahnya harga diri. Bullying dapat membuat korban merasa tidak berharga dan meragukan dirinya mereka sendiri. Lalu adalah kesulitan untuk bersosialisasi. Korban cenderung mengisolasi diri dari kesulitan dalam menjalin hubungan sosial kepada temannya, lingkungannya, baik sekolah maupun di rumah. Korban juga bisa merasakan gangguan tidur, pikiran untuk melukai diri sendiri, bahkan yang terparah bisa menyebabkan bunuh diri yang banyak terjadi, baik di nasional maupun di internasional. Contohnya adalah pada kasus tahun 2017 itu ada kasus Alif ya, seorang siswa SMP yang dilaporkan bunuh diri setelah mengalami bullying yang parah di sekolah karena media sosial. Teman-teman sekelasnya mengejeknya karena penampilannya dan terus-menerus mengintimidasinya melalui pesan online. Akhirnya Alif tidak kuat dan melakukan bunuh diri. Keluarganya kemudian melaporkan kasus ini yang memicu perhatian di kalangan orang tua dan institusi pendidikan. Jadi dampaknya kasus ini menunjukkan betapa seriusnya dampak mengakibatkan keputusasaan. Akhirnya mengingatkan masyarakat akan pentingnya dukungan psikologis bagi korban dan pendidikan tentang dampak buruk dari bullying, baik di sekolah maupun di media sosial. Oke, next. Silakan selanjutnya. Terima kasih, Bunda. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik persuasif.
Di mana untuk teknik persuasif pada tema kali ini saya ambil terkait teknik fair appeal. Teknik fair appeal ini adalah teknik persuasif yang menggunakan rasa takut sebagai peringatan untuk mendorong audiens melakukan tindakan tertentu. Bukan untuk menakut-nakuti secara ekstrem, tetapi menyadarkan audiens bahwa ada konsekuensinya jika perilaku negatif tidak dihentikan. Nah, di dalam teknik persuasif ini kita bisa lihat ada tiga bentuk imbauan yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada imbauan terkait psikologi, di mana imbauan psikologi ini menunjukkan pada dampak emosional seperti depresi, kecemasan, atau rasa aman yang hilang akibat hate speech. Kedua, itu ada imbauan sosial, yaitu ini lebih menjelaskan bahwa hate speech ini bisa memicu konflik, polarisasi, dan bahkan perpecahan di masyarakat. Dan yang ketiga, itu kita bisa lihat dari imbauan hukum. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Karirin juga itu ada undang-undangnya ya kalau hate speech ini terjadi di lingkungan. Nah, di imbauan hukum ini bisa mengingatkan kita bahwa ujaran kebencian bisa dilaporkan dan memiliki konsekuensi hukum. Nah, dalam teknik persuasif ini sangat cocok sekali kita gunakan teknik fair appeal karena dampaknya sangat nyata dan luas. Dan ini juga mendukung ya karena menurut Kominfo, kita bisa lihat pada tahun 2023 terdapat 20.427 laporan konten ujaran kebencian. Kemudian pada tahun 2022, UNICEF juga mencatat ada 45% remaja terpapar hate speech dan merasakan tertekan. Kemudian Pew Research Center 2021 menyebut 41% pengguna internet dunia mengalami pelecehan online. Maka dalam teknik persuasif ini ada ajakan ya untuk teman-teman di mana ketika hate speech ini terjadi ada kalimat yang perlu kita terapkan, kita sampaikan ke lingkungan masing-masing, di mana kita bisa lihat di sini, ayo hentikan hate speech sebelum dampaknya merusak kehidupan orang lain. Jadi sebagai penutup dari saya, berhenti mengikuti konten provokatif karena sekalinya viral, reputasi seseorang bisa hancur seumur hidup. Mungkin itu saja akan dilanjutkan oleh teman saya Andini. Oke, terima kasih Kak Winda. Di sini saya akan menjelaskan cara menolak hate speech. Yang pertama itu ada think before you post. Itu pikirkan dulu sebelum ngepost. Intinya kita nggak perlu terburu-buru untuk mengupload sesuatu atau membalas pesan seseorang. Kayak coba cek dulu kayak ini nyakitin orang apa enggak. Terus faktanya bener atau enggak. Terus kayak ini perlu nggak ya kita post. Kayak kita bisa itu bisa dari menyebarnya hate speech. Yang kedua, ada gunakan fitur block dan report. Kalau ketemu akun yang suka sebar-sebar kebencian, itu kita nggak perlu debat panjang, kita kayak tinggal ngeblok atau report supaya platform tahu ada yang melanggar. Yang ketiga, itu jangan ikut nyebarin komentar negatif. Kadang orang itu ikut-ikutan share atau komen jahat cuma karena ikut vibe grupnya. Padahal sekali kita like, share, atau repost, dampaknya makin besar. Yang keempat, berikan counter speech. Kalau mau respon, sebaiknya kita dengan nada yang positif atau edukatif. Misalnya ngingetin kalau infonya salah atau ngajak ngobrol yang sopan. Tujuannya bukan kayak biar marah, tapi ngeredain suasana orang lain, lihat sudut pandang yang lebih baik. Yang kelima, ajak teman menjadi pengguna yang beretika. Lingkungan yang baik itu ngaruh banget kalau uh, circle kamu saling ngingetin buat nggak toxic, otomatis head speech makin kecil, peluangnya muncul. Mulainya simple, kasih contoh, dan jaga cara ngomong dan ngingetin teman kalau mereka mulai kebablasan. Itu aja dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh Kak Dwi.
Oke, terima kasih Andini. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kampanye persuasif. Jadi kampanye apa saja yang bisa kita lakukan untuk menolak hate speech. Yang pertama itu kita ada kampanye Digital Kindness Movement, di mana kampanye ini bertujuan untuk ajak pengguna media sosial untuk lebih sadar akan beretika dan berperilaku positif dalam setiap interaksi online. Pesan utama dari kampanye ini adalah Stop Hate Speech, Start Spreading Kindness. Jadi ada 4 ajakan utama pada kampanye ini. Yang pertama adalah jadilah pengguna yang beretika, karena setiap tindakan kecil seperti memilih kata bisa jadi contoh bagi orang lain. Yang kedua ada laporkan konten berbahaya. Jadi kalau kita lihat ada konten-konten yang seperti ada hate speech-nya, kita bukan cuma dilewatin atau ya udah gitu, tapi kita coba kita ambil tindakan seperti kayak report, blog, dan lain-lain. Intinya kita nggak ikut menyebarkan. Yang kedua, kita juga bisa bagikan konten-konten positif setiap hari untuk menyeimbangkan konten negatif yang sering-sering muncul. Yang keempat ada dukung teman yang jadi korban, karena dukungan sederhana dapat berdampak besar pada kesehatan mental orang-orang tersebut. Jadi tujuannya adalah membangun budaya digital yang lebih sehat, aman, dan juga saling menghargai. Next slide. Oke, yang contoh-contoh kampanyenya itu ada di video edukatif. Jadi salah satu ada 2 dari platform yang cukup besar yang pada saat ini, seperti di TikTok ada dari @click_with_kind yang berfokus pada konten pendek seputar empati, anti-bullying, atau pentingnya menjaga etika digital. Yang kedua ada dari platform YouTube dari @United Nations yang menyediakan video edukatif tentang bagaimana hate speech berdampak pada masyarakat global. Tujuannya apa sih dari video-video edukatif ini? Tujuannya memberikan referensi kepada audiens bahwa edukasi digital bisa ditemukan di banyak platform dan aksesnya cukup mudah untuk dijangkau, baik oleh remaja atau dewasa. Jadi semua kalangan pun bisa mengakses video ini. Yang next slide. Yang selanjutnya ada kampanye kolaborasi dengan influencer atau selebriti. Seperti yang kita ketahui teman-teman, influencer saat ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk opini publik, terutama di kalangan anak-anak muda yang aktif banget di sosial media. Dengan membanding para influencer, selebriti, kampanye dapat dijangkau oleh audiens yang lebih luas dan lebih mudah diterima. Selain itu, terdapat beberapa contoh kampanye global dan nasional yang sudah diimplementasikan. Next slide boleh Kak Dinda. Selanjutnya ada contoh-contoh dorongan kampanyenya nih, teman-teman. Kan kita udah memahami pentingnya menolak hate speech dan teknik-teknik persuasifnya. Nah, ini ada beberapa contoh kampanye yang udah dilakuin sama berbagai organisasi dari internasional maupun nasional. Kampanye ini adalah bukti-bukti bahwa upaya melawan kebencian dan perundungan di media sosial adalah tanggung jawab kita bersama. Contohnya ada dari Think Before You Type ya, dari UNESCO. Ini kampanye global yang sederhana namun pesannya fundamental, seperti berpikirlah sebelum mengetik, karena setiap kata, setiap kalimat yang kita ketik itu sangat berpengaruh untuk orang lain. Jadi UNESCO mengajak kita untuk berhenti sejenak, mempertimbangkan dampak dari kata-kata kita dan memastikan apa yang kita unggah itu sudah berkontribusi positif, bukan berkontribusi yang negatif. Yang kedua ada Stop Bullying dari UNICEF. Kampanye dari UNICEF ini secara spesifik berfokus pada isu perundungan yang termasuk cyberbullying. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran bahwa bullying bukan hanya hal sepele. Jadi kita mengajak, jadi UNICEF mengajak semua pihak mulai dari orang tua, sekolah, hingga anak-anak remaja untuk melindungi korban dan menghentikan pelaku. Selanjutnya ada Rewrite Hate dan Kind Comment dari Instagram, itu biasa dipakai di hashtag. 2 kampanye ini diluncurkan oleh platform media sosial Instagram ini sendiri untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif
positif dan selama ini kami dari Kementerian Komunikasi eh, bentuk kampanye besar ya di berbagai literasi digital yang tujuannya adalah mendidik masyarakat agar menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, cerdas, dan juga beretika. Ini juga mencangkup isu hoax, hate speech, perlindungan data pribadi, dan penggunaan internet yang produktif. Jadi kesimpulannya, intinya kita melihat bahwa maupun sudah banyak bergerak. Ini artinya mempertegas bahwa etika digital adalah isu-isu yang sangat penting, gitu teman-teman. Jadi sekian yang bisa aku jelasin dari kampanye-kampanye digital yang udah ada, supaya mungkin bisa menjadi salah satu ajakan kita semua untuk menolak hate speech yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Dwi. Baiklah, Ibu Tri dan teman-teman sekalian, itulah dari tadi kita sudah melihat data, dampak, dan juga ajakan kuat baik dari UNICEF atau dari Kominfo tersendiri atau dari semua yang sudah kita jelaskan. Di sini dari materi ini juga kami akan kembali menekankan bahwa hate speech dan cyberbullying itu adalah masalah seluruh pengguna digital dan yang hanya bisa kita selesaikan secara bersama. Kemudian dari UNICEF tersendiri pun nanti mungkin teman-teman sekalian bisa menontonnya tersendiri, eh, bahwa di sana juga ada ajakan, mari bersama kita hentikan hate speech dimulai dari diri kita sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari kami semua dari kelompok 1. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat malam.